Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guysku semua, selamat pagi menjelang siang ya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita coba bincang santai dengan channel kita, Jalan Kopi kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspiratif dan manfaat kebaikan, insya Allah. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mencoba mengulas satu topik yang saya rasa cukup penting ya dalam kehidupan kita. Sebelum kita untuk terlalu luas untuk mengupas banyak hal nanti di channel kita, satu syarat yang ingin saya sampaikan di sini, kita semua yang ada di channel ini atau yang mendengar vlog ini dengan kesetujuan gitu ya, dengan persetujuan, kita coba untuk lebih mengenal siapa diri kita sendiri kayak gitu. Jadi topik kita pagi ini, kenalilah diri Anda sendiri kayak gitu. Kenapa hal ini sangat penting? Karena untuk kita bisa menerima, terus menyetujui banyak hal di luar sana, kemudian untuk kita bertindak dan berperilaku, bahkan nanti kita untuk menentukan tujuan dalam kehidupan kita harus punya syarat tersebut, yaitu kita harus mengenal siapa diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harus lakukan untuk menyelaraskan kepentingan kita, kebutuhan kita, kemauan kita terhadap semua kepentingan, kebutuhan, dan apapun yang bisa diterima di eksternal atau di masyarakat luas dan di pribadi-pribadi yang lain tentunya. Terkadang kita itu sampai dengan tua gitu ya, belum betul-betul pernah berpikir, berusaha lebih keras untuk mengenali diri sendiri. Kita hanya memberikan suatu kesimpulan bahwa diri kita itu yang sudah benar, diri kita itu yang sudah baik, diri kita itu kayaknya sudah normal-normal saja dalam berperilaku, berkata-kata, berbuat, bertindak, dan lain sebagainya kayak gitu. Tanpa kita sadari terkadang diri kita sendiri ini gitu melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya di kancah atau pandangan atau pemikiran orang di luar sana kita itu mungkin kurang benar, kurang tepat, dan mungkin tidak baik gitu dalam pemikiran atau pandangan orang di eksternal. Tetapi ini bukan berarti kita itu harus di dua kategori ya, tidak di dua kategori ya. Justru hal ini yang saya sampaikan di hari ini adalah untuk tujuannya untuk menghindari kita itu berdiam diri atau berpijak di dua kategori yang akan saya sampaikan. Kategori yang pertama, jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang selalu berusaha menjadi diri sendiri, yang dimana diri sendiri itu ternyata kurang baik atau kurang bisa diterima atau tidak sesuai dan tidak normal di pandangan sosial. Atau di kategori yang kedua, di mana kita itu selalu berusaha menjadi sesuatu yang menyenangkan dan selalu bisa diterima oleh orang lain dengan menggadaikan atau tidak menghargai diri sendiri, padahal kita sudah tahu apa yang kita mungkin lakukan itu sudah benar adanya di pandangan diri sendiri, di pandangan sosial, dan yang lebih penting di pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Jadi yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita lakukan di sini adalah satu kita harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita yang mencakup perkataan kita, perbuatan kita, itu sudah benar, sesuai dengan kata hati kita, sesuai dengan karakter kita, tanpa dibuat-buat, tanpa kita harus menjadi orang lain, dan itu tidak merugikan orang lain, dan itu tidak menjadi sesuatu yang aneh di pandangan sosial dan tidak melanggar hukum Allah kayak gitu. Maka kalau untuk yang mukmin ya, adanya Al-Qur'an ya, adanya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada diberlakukan untuk kita umat manusia sebagai tolak ukurnya, karena
kita ini sebenarnya tidak punya kemampuan apapun untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Terus kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu mengubah orang lain kayak gitu. Jadi di saat misalnya kita sudah menemukan mungkin ya diri kita itu sudah berusaha melakukan sesuatu yang benar dalam pandangan Allah, dalam pandangan sosial, dan sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Tapi ternyata kita masih mendapatkan mungkin tindakan, kata-kata, perlakuan orang lain kepada kita itu masih kurang menyenangkan kayak gitu, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Tujuan kita A, yang terjadi B. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memastikan kita tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung ya, dan tidak perlu untuk mengubah orang lain, karena tanda kerdilnya seseorang dan tanda belum dewasanya seseorang secara spiritual dan mental adalah selalu berusaha untuk mengubah lingkungannya, mengubah orang lain sesuai apa yang diharapkannya gitu ya. Wong jangankan orang lain ya, ibu terhadap anaknya saja tidak bisa kan merubah anaknya sesuai semua seperti yang apa yang diinginkan, apalagi sama orang lain yang beda orang tua ya, beda lingkungan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan di saat adanya perbedaan itu? Yang harus kita lakukan adalah karena kita ini makhluk sosial, bukan hanya makhluk individu, yang kita juga dibatasi di negara Indonesia ini dengan hukum kayak gitu, dimana mungkin saja orang itu bisa tersinggung, dimana orang itu juga bisa merasa terugikan dengan yang mungkin merasa tidak nyamannya berkepanjangan atau terganggu yang seperti berkepanjangan. Maka kita letakkan adab kita sebagai manusia dengan selalu berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan sehat seperti itu, dan tidak perlu lagi untuk mencampuri urusan satu sama lainnya, dan kita memberikan batas yang tegas bahwa memang kita tidak sepadan, tidak selaras, dan tidak bisa menyatukan satu tujuan dalam kehidupan kayak gitu. Kita hargai saja, tidak apa-apa, tanpa ada rasa benci, tanpa ada permusuhan, karena Rasulullah saja waktu akan meninggal masih menanyakan siapa yang merasa haknya atau dalam hidupnya pernah terzolimi oleh saya, silahkan maju, maka mintalah untuk ditebus saat ini juga, karena Rasulullah tidak ingin berurusan dengan makhluk di saat setelah meninggalnya atau wafatnya kayak gitu. Apalagi kita ya manusia biasa yang memang masih punya banyak kesalahan dan kekeliruan kayak gitu. Terus ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus ya. Setelah kita mengenali diri kita sendiri itu, kita harus benar-benar fokus terhadap kita itu dalam kehidupan itu, dari kita itu lahir sampai kita itu dewasa bahkan tua dan kita mendekati ajal, kita itu sebenarnya diminta apa sih sama Allah dari kita lahir sampai kita meninggal itu? Yang diminta adalah kita itu mempersiapkan amal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di kehidupan kita itu, dari harta, pasangan, anak-anak ya, terus apa-apa yang mendukung untuk menjaga semua itu, yaitu dalam hal ini adalah mungkin pekerjaan ya, atau apapun yang dititipkan Allah kepada kita, kita harus mempergunakannya dengan baik-baik, kita harus berupaya maksimal, dan kita mungkin apabila kita sudah punya keturunan atau anak, kita harus mengupayakan semaksimal mungkin kehidupan kita ini bermanfaat baik untuk anak-anak kita. Kita harus bisa mempersiapkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tangguh ke depannya, bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan apa-apa yang kita sudah dapat dari pengalaman kehidupan kita itu, kita harus bisa memberikan kepada anak-anak kita, agar nantinya anak-anak kita tidak perlu lagi belajar lebih keras seperti yang kita mungkin harus lalui di episode-episode lalu. Tetapi juga kita harus pastikan bahwa kita bukan mempersiapkan anak-anak yang manja ya, yang anak-anak yang hanya bisanya berjalan dengan bantuan orang tua, bukan juga itu. Jadi kita harus tetap memastikan bahwa anak-anak kita itu harus menjadi anak-anak yang mandiri kayak gitu. Terus yang keempat, kita harus menghindari kata-kata saya maunya begini, dan kita juga harus menghindari kamu maunya apa.
Karena itu tidak sehat gitu loh. Menurut kita saya maunya begini, menurut orang lain maunya kita itu tidak pas kayak gitu ya. Di saat kita juga menanyakan maunya dia apa, maunya orang lain apa, menurut kita juga itu akan menjadi sesuatu yang kok nggak nyaman ya kayak gitu ya. Jadi ya sudah, yang seharusnya begini. Maka berlakukanlah apapun itu dengan kata-kata yang seharusnya di kondisi ini, yang seharusnya dilakukan adalah seperti ini. Tinggal kita nanti menyiapkan semua ya, hukum secara manusia. Ya, hukum secara manusia itu adalah hukum perdana, pidana, perdata kayak gitu ya, untuk mengawal konsep dalam kehidupan ini, kehidupan apapun itu ya, dalam kita bermuamalah, dalam kita bekerja, dalam kita berinteraksi dengan siapapun itu ya, di lingkungan apapun itu, kita bisa, karena kita negara hukum, kita mempergunakan hukum-hukum pidana, perdata kayak gitu ya, dan kita harus mengetahui dengan benar hukumnya Allah kayak gitu. Karena tak jarang juga sekarang itu kita hanya serta-merta memikirkan dunia saja tanpa kita itu benar-benar tahu sebenarnya yang diminta Allah seperti apa. Karena ternyata gitu ya, ini share sedikit ya, di saat saya itu kebetulan adalah penyuka membaca buku ya, saya tuh suka sekali baca buku gitu loh. Yang saya rasakan setiap kali saya membaca buku, saya tuh selalu merasa saya sudah pintar dengan membaca buku ini. Saya sudah pintar dalam membaca buku ini. Ilmu ini saya sudah dapatkan, ilmu ini sudah saya dapatkan. Tetapi ada miracle di saat saya mempelajari Al-Quran kayak gitu. Di saat saya mempelajari Al-Quran ayat demi ayat gitu, kata-kata demi kata-kata, kalimat Allah di situ, kalam Allah. Setiap kali itu saya bukan menjadi merasa pintar, tapi ternyata bodoh sekali saya sebagai manusia kayak gitu. Karena apapun yang dititipkan Allah terhadap kita kayak gitu, itu hanya pengetahuan yang sangat sedikit saja gitu. Jadi sepintar-pintarnya manusia itu tidak akan pernah pintar sebenarnya, hanya sedikit saja yang dititipkan kepada kita manusia kayak gitu. Terus hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita mengenali diri kita sendiri, seperti halnya kita pasti di saat kita mengenali diri kita sendiri, kita mendapatkan banyak mungkin ya kekurangan di diri kita sendiri. Begitu juga pastinya orang lain. Tetapi sudah fitrahnya manusia, dimanapun manusia itu akan tidak nyaman untuk mengumbar kekurangan diri atau mengakui kekurangan dirinya sendiri. Maka yang harus kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Kita tidak perlu lagi menyampaikan kekurangan orang lain kayak gitu ya. Saya dulu pernah di konsep yang, wah kalau saya nggak menyampaikan kekurangannya, dia mungkin tidak bisa berubah kayak gitu. Kok nggak nyaman saya menghadapi misalnya seseorang yang seperti itu. Tetapi tambah berdewasanya seorang gitu ya, kita harus tahu juga gitu ya, tambah dewasanya kita, tidak nyaman juga kita itu. Seperti juga kita misalnya kekurangan kita untuk disampaikan orang lain, kalau kita pas pemikirannya tidak positif, yang ada juga cuman tambah tersinggung dan tidak malah ingin merubah gitu. Jadi setelah semua hal yang tadi kita lakukan, yang paling penting dan terpenting adalah kita harus mendoakan kebaikan ya untuk semua orang yang ada di lingkungan kita, mau yang cocok dengan kita, mau yang tidak cocok dengan kita gitu nih. Karena nantinya kita itu akan dihisap dengan semua perkataan kita, perbuatan kita, yang itu diketahui Allah. Paling terminal, paling ujung, saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri melalui vlog saya sendiri ini ya, juga kepada anda semua yang mengikuti vlog saya ini, kita itu stoplah, berhentilah menjadi orang yang baik menurut versi kita. Kita harus berusaha, walaupun itu sakit, perih, dan penuh luka pastinya, luka batin ya, kita harus memang menjadi versi terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, semampu yang kita bisa kayak gitu. Jadi jagalah silaturahmi ya. Silaturahmi itu ternyata menurut hukum Allah itu adalah dengan saudara-saudara kita yang masih family kita kayak gitu ya. Jadi
Kalau dengan interaksi sosial gitu ya, kita tidak perlu memaksakan silaturahmi dengan memang yang mungkin kurang cocok dengan kita, kurang nyaman dengan kita. Tetapi bukan berarti diam-diaman lebih dari 3 hari itu juga nggak boleh. Jadi memang harus tetap berkomunikasi secara baik, karena memang Rasulullah mencontohkan itu. Di sini saya tidak merasa alim atau tidak merasa lebih baik ya, tidak. Tetapi di sini berusahanya saya sebagai pribadi saya sendiri, karena nantinya semua itu akan menjadi amal atau dosa jariah termasuk vlog saya ini gitu. Mudah-mudahan vlog ini menjadi saksi bahwa saya pun, karena ini dibaca bukan dibaca ya, dilihat oleh manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah gitu kan. Ini menjadi saksi juga bahwa saya pastinya harusnya melaksanakan apa yang saya bicarakan. Jadi bukan asal ngomong doang gitu lah. Karena di kanan kiri kita ini ada malaikat yang mencatat semua perkataan kita, semua perbuatan kita. Jadi baik itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan catatan amal kita di kanan dan kiri kita, ya. Mungkin sekian dari saya. Silahkan hari ini juga kita berusaha lebih mengenali diri kita sendiri, mengkonsep semuanya dengan lebih baik kayak gitu ya dalam kehidupan, jalani hidup dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita diambil ya, kapan kita terjemput dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wajah apa, dengan kata-kata yang seperti apa, dan dengan hati yang seperti apa kita nantinya mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perkataan kita dan perbuatan kita selama di dunia. Oke, banyak maaf dari saya. Semoga ada manfaat kebaikannya. Bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, itu murni dari diri saya pribadi yang masih harus banyak belajar kayak gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua di dunia, kubur, dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.